Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan siap dalam mengikuti pembelajaran. Kelas 3, siap, semangat, pantang menyerah. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai yuk pembelajarannya. Selamat pagi Ananda kelas 3. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PPKN, materi perbedaan peran. Kita akan mengenal berbagai macam peran yang ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu mari siapkan buku tulis, alat tulis, dan juga LKS-nya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, Bu Anggun berharap Ananda kelas 3 dapat menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melakukan kerja kelompok membuat kerajinan? Pasti pernah ya. Nah, di sini Bu Anggun mempunyai sebuah gambar. Gambar di samping menunjukkan beberapa anak yang sedang melakukan kerja kelompok untuk membuat sebuah kerajinan. Setiap anak dalam gambar ini memiliki peran yang berbeda-beda. Anak laki-laki berbaju biru bertugas untuk menggunting kertas. Anak perempuan berbaju pink bertugas membuat orang-orangan dari kertas. Sedangkan anak perempuan berbaju hijau bertugas membuat bentuk hewan dari kertas. Nah, mereka memiliki tugas yang berbeda-beda ya, Nak. Anak-anak, pembagian peran dalam setiap kelompok itu penting loh. Nah, pembagian peran dalam sebuah kelompok juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pembagian peran dalam sebuah kelompok harus dilaksanakan dengan adil. Jangan sampai ada salah satu dari anggota kelompok yang tidak mendapatkan pekerjaan atau peran. Yang kedua, setiap anggota kelompok diberikan peran sesuai dengan kemampuannya. Yang ini, misalkan ada teman kita yang pandai sekali menggambar dalam satu kelompok. Nah, kita berikan tugas secara bersama-sama bahwa dia yang bertugas untuk menggambar, nanti ada yang melukis dan sebagainya. Kemudian pembagian peran tidak boleh dipaksakan. Apabila ada Ananda salah satu kelompok yang sekiranya tidak bisa, ya jangan dipaksakan sampai nangis dan mau pindah kelompok. Kemudian sikap yang perlu diperhatikan dalam berkelompok. Setiap anggota kelompok harus menanamkan sikap bahwa semua peran sama pentingnya. Jangan sampai, oh aku lebih penting perannya daripada kamu. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian setiap anggota kelompok harus berperan aktif dan mampu bekerja sama dengan baik dalam sebuah kelompok. Jangan sampai ada salah satu anggota kelompok yang malah main-main kesana kemari tidak ikut bekerja kelompok. Tidak ada ya yang seperti itu. Kemudian setiap anggota harus bisa menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil akhirnya. Setiap anggota tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapatnya. Kemudian setiap anggota tidak boleh merasa paling pandai atau pintar. Nah, jangan sampai ada anggota kelompok kita itu yang memiliki sikap sombong. Lalu apabila ada Ananda yang bertanya kepada Bu Anggun, manfaat pembagian peran itu apa ya? Nah, di sini salah satu contoh manfaat pembagian peran adalah pekerjaan akan menjadi mudah dan ringan. Kemudian pekerjaan menjadi cepat selesai.
sehingga hubungan antar teman menjadi semakin erat atau mempererat tali persaudaraan dan melatih sikap tanggung jawab setiap individu dan anggota kelompok. Ternyata anak-anak, pembagian peran juga tidak terjadi hanya ketika kita membuat kelompok saja, namun ada juga di lingkungan rumah dan juga di lingkungan sekolah. Di lingkungan rumah, misalkan ayah memiliki peran menjaga keluarga dan mencari nafkah. Ibu memiliki peran mengurus rumah dan anak-anak. Anak memiliki peran untuk belajar serta membantu ayah dan ibu menjaga kebersihan rumah. Di sekolah, kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, serta pengawasan dalam kegiatan akademik. Guru bertugas mendidik dan mengajar siswa. Siswa bertugas untuk belajar dan mencari ilmu. Admin bertugas mengurus administrasi siswa dan sekolah. Satpam, nah ini maksudnya satpam di sekolah ya, bertugas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kegiatan yang ada di dalam sekolah. Apa yang terjadi jika di sekitar kita tidak ada pembagian peran atau tugas? Nah, yang pertama pastinya pekerjaan atau tugas tidak akan selesai-selesai. Kemudian tujuan sebuah kelompok atau masyarakat tidak akan tercapai. Contohnya, misalkan diberikan tugas untuk membuat hiasan menggunakan kertas bekas, bunga dari kertas bekas. Kalau tidak ada ya pembagian tugas, maka itu tujuannya untuk mendapatkan nilai yang bagus, tujuan untuk mendapatkan hasil yang bagus, itu tidak akan tercapai. Dan yang ketiga, hilangnya perilaku bersosial. Dia menjadi menang sendiri, maunya menang sendiri, apa-apa dilakukan sendiri. Padahal makhluk hidup itu sifatnya adalah makhluk sosial. Lingkungan menjadi berantakan karena tidak ada yang mengatur. Kalau tidak ada, misalkan dalam sebuah masyarakat tidak ada yang namanya Pak RT, tidak ada yang namanya Hansip, Pak RW, dan sebagainya, bagaimana lingkungan itu, bagaimana kelompok itu kalau tidak ada pembagian tugas? Ya berantakan. Semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, anak-anak, tadi itu adalah materi yang dapat Bu Anggun sampaikan. Sekarang, mari kita kerjakan tugas berikut ini, yaitu lakukanlah diskusi bersama ayah dan ibu untuk melengkapi tabel peran di lingkungan masyarakat berikut ini. Misalkan ada Pak RT, Pak RT itu tugasnya apa ya? Pak RW tugasnya apa? Pak Hansip, takmir masjid, dan juga bidan. Apabila ada yang kesulitan, boleh menanyakan kepada ayah dan ibu, atau kalau dekat dengan Pak RT atau Pak RW, boleh menanyakan langsung kepada Pak RT atau Pak RW. Kemudian jika sudah, cobalah kerjakan uji kompetensi pada materi PPKN LKS pada buku LKS tema 3 halaman 79 sampai 80 bagian A dan B. Dikerjakan, jangan lupa jika sudah selesai dikirimkan kepada Bu Anggun. Bu Anggun tunggu. Sekian dari Bu Anggun. Apabila Bu Anggun ada salah ucapan, salah kata, salah perbuatan, salah informasi, Bu Anggun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelas 3.